Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Materi kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebenarnya kalian sudah mempelajari materi pecahan ini waktu di SD kan? Nah, di SMP materi ini akan dipelajari lebih lanjut. Sebagai motivasi, silakan kalian baca dulu kata-kata bijak berikut. Kata-kata dari Nora Robert. Sudah dibaca? Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi. Nah, apa itu bilangan pecahan? Satu, nanti kalian diharapkan bisa menyatakan pecahan. Terus, menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai. Terus, jenis-jenis pecahan. Dan membandingkan pecahan. Serta bisa mengurutkan pecahan. Perhatikan bilangan berikut. A 5, B negatif 9, C 3/5, D 2/3/5, E 0,72, F 0,6, 546,789, G 0,333, H 10/5, I 3/1, J 30%. Kira-kira manakah yang disebut dengan bilangan pecahan? Nah, yang C ya. C itu merupakan pecahan. Kemudian D juga merupakan pecahan, di pecahan campuran. Ada lagi? Ini apa namanya? Desimal. Persen itu per 100 ya. Jadi bisa ditulis 30/100. Jadi merupakan pecahan. Berikutnya, kita akan menyatakan pecahan. Silahkan kalian lihat gambar berikut. Di sini ada luas daerah. Kemudian ada yang diarsir atau daerah berbayang. Untuk luas daerah yang ke-1 itu dibagi 4 ya, 1 dibagi 4. Jadi bisa ditulis 1/4 bagian daerah berbayangnya. Terus yang kedua, daerah berbayangnya ada 2 dari 6, berarti 2/6 bagian. Kemudian yang ketiga, daerah berbayangnya 2 dari 5 bagian, jadi 2/5 bagian. Nah, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dan A dan B bilangan bulat, di mana B tidak sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang, serta B disebut sebagai penyebut. Sekarang bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan, yaitu caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 4/8. Nah, 4 kita bagi 2, terus 8 juga kita bagi 2. 4 bagi 2 kan 2 ya, terus 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, 4/8 bisa disederhanakan menjadi 2/4. Ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara kita bagi 2 lagi dua-duanya. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, pembilang dan penyebut bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi, bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2, atau kita sering menyebutnya setengah. Contoh berikutnya, 12/54. Nah, ini sama ya. Cara menyederhanakannya, pokoknya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama.
Nah, ini bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Paham ya sampai di sini? Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, ini sebenarnya di SD kalian pernah dapat. Jadi kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk paling sederhana. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pecahan senilai? Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah. Ini adalah gambar sebidang kebun. Yang biru itu setengahnya. Kemudian, nah kita bagi-bagi. Dibagi berapa? 24 ya, jadi 1/24. Kalau berdua berarti 2/24. 2 bagian dari 24. Kalau yang sebelah sini berarti karena dia 8, berarti 8/24 bagian. Sekarang, nah ini bisa disederhanakan ya. 8/24 itu menjadi 1/3. Kaitan 8/24 dengan 1/3, mari kita lihat. Nah ini kalau kita kalikan, kali silang 8 kali 3 sama dengan 24 kali 1. Jadi 8 kali 3 24, 24 kali 1 24. Contoh, dari pecahan berikut manakah yang sama nilainya? 2/10, 6/15, 6/10, dan 14/35. Nah, pada 2/10 dan 6/15, ini kalau kita kalikan silang seperti tadi, 2 kali 15 adalah 30 dan 10 kali 6 sama dengan 60. Berarti 2/10 itu tidak sama dengan 6/15. Berarti 2/10 tidak senilai dengan 6/15. Berikutnya, 2/10 dengan 6/10. Apakah senilai? Mari kita buktikan. Berarti 2 kali 10, 20, dan 10 kali 6, 60. Nah, ini juga tidak senilai, ya. Berarti, karena tidak sama, 2 kali 10 kan 20, dan 10 kali 6 sama dengan 60. Berarti, 2/10 dan 6/10 tidak senilai. Berikutnya, 2/10 apakah senilai dengan 14/35? Kita buktikan, 2 kali 35, 70, dan 10 kali 14, 140. Ternyata ini juga tidak senilai. Berikutnya 6/15, apakah senilai dengan 6/10? 6 kali 10 sama dengan 60, dan 15 kali 6 sama dengan 90. Ternyata masih belum senilai. Berikutnya, apakah 6/15 senilai dengan 14/35? Kalau kita kalikan, berarti 6 kali 35 sama dengan 210, dan 15 kali 14 sama dengan 210. Nah, kalau ini sama hasilnya. Berarti 6/15 dan 4/15 itu senilai. Nah, jadi yang senilai itu adalah 6/15 dan 14/35. Karena kalau kita kalikan, 6 kali 30 sama dengan 15 kali 4. Ini yang disebut dengan pecahan senilai. Yang kedua, apakah 17/34 dan 12 dan 28/56 sama? Sama, sebab 17 kali 56 itu sama dengan 34 kali 28, yaitu 952. Bisa ya cara mencari pecahan senilai atau tidak? Jadi kesimpulannya, jika A per M sama dengan B per N, maka A kali N sama dengan B kali M. Pecahan itu dinyatakan sebagai pecahan senilai. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan campuran? Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran?
Nah, contoh, ada 7 benda akan dibagi rata oleh Adi, Budi, dan Cici. Berapa pendapatan setiap orang? Mari kita lihat. Nah, misalkan Adi mendapatkan 2, terus Cici 2. Nah, yang satu lagi, ini kita bagi 3. Berarti, nah masing-masing dapat satu dari satu dari 3 bagian, ya berarti 1/3, 1/3. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Jadi masing-masing awalnya kan masing-masing dapat 2, Adi dapat 2, kemudian ditambah lagi dengan 1 yang dibagi 3 tadi, jadi 1/3. Jadi 2 tambah 1/3. Jadi masing-masing dapat 2 1/3. Nah, 2 1/3 ini yang disebut dengan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Berikutnya, pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, contohnya nih, 2 3/5 atau 5 1/4. Itu disebut dengan pecahan campuran. Nah, sekarang, apa yang disebut dengan pecahan desimal? Pengertian pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, atau 100, atau 1000, atau 10.000, dan seterusnya sampai 10 pangkat N sesuai dengan banyak desimalnya. Misalnya 2,475. Itu berarti kalau kita buat menjadi pecahan campuran menjadi 2,475/1000. Kenapa? Karena di belakang koma, ya karena di sini 2 itu sebagai bagian bilangan bulat, terus di belakang komanya ada 3 angka. 3 desimal. Silahkan sekarang bisa kita rubah bentuk desimal ke dalam bentuk A per B. Misalkan bentuk desimalnya 0,5. Kalau dirubah menjadi bentuk penulisan menjadi bentuk pecahan berarti 5/10. Banyaknya desimal 1. Jadi di belakang koma ada 1 yaitu angka 5. Banyak 0 pada penyebutnya 1. 10 kan 0-nya 1 ya. Nah, kemudian 0,53 berarti bisa kita tulis menjadi 53/100. Banyak desimalnya adalah 2. Di belakang koma itu ada 2 angka, yaitu 5 dan 3. Terus banyak 0 penyebutnya adalah 2. Jadi 0-nya itu ada 2 karena per 100. Berikutnya, nah 525/1000. Berarti banyak desimalnya 3. Penyebut 0-nya, banyak 0 pada penyebutnya 3. Nah, ini 5.187/10.000. Berarti banyak desimalnya berapa? 4. Banyak 0 pada penyebutnya? 4. Nah, berikutnya 5/100.000. Berarti banyak desimalnya berapa? 5. Banyak 0 pada penyebutnya? 5. Gitu ya. Paham sampai di sini? Selanjutnya, kita akan merubah pecahan A per B ke bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Contoh, rubahlah ke bentuk pecahan desimal 3/4 dan 5/8. Nah, kita rubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ini berarti 3/4 itu artinya 3 dibagi 4 gitu ya. 3 dibagi 4. Bisa nggak 3 dibagi 4? Nah, karena nggak bisa, berarti kita tulis 0 di depannya. Ya, kemudian kita kasih koma, terus 0 turun 1. Nah, seperti ini. Menjadi 30 dibagi 4. Nah, sekarang bisa 30 dibagi 4. Itu adalah berarti yang mendekati ya, yang mendekati berarti 7. 7 kali 4 ke 28. Nah, 30 kurangi 28 kan 2. Turun 0. Jadi 20 bagi 4, 5.
Jadi hasilnya 3/4 itu kalau dibuat menjadi desimal adalah 0,75. Yang 5/8? Nah, silahkan lihat contoh berikutnya. Bulatkanlah sampai 2 tempat desimal. Berarti kalau sampai 2 tempat desimal, artinya di belakang koma itu hanya ada 2 angka. Misalnya, contoh A 2,380. Itu karena yang diminta cuma 2 tempat di belakang, cuma sampai 2 tempat desimal, berarti kalau kita bulatkan menjadi 2,38. Nah, ini juga sama, 0,741 jadi 0,74. 0,362 jadi 0,36. 5,724 menjadi 5,72. Contoh yang B, 2,385 menjadi, nah ini menjadi 2,39. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Nah, kita lihat yang warna hijau ini adalah angka 0, 1, 2, dan 4. Angka ini disebut kelompok kecil. Jadi kalau kelompok kecil, karena dia di bawah 5, kelompok kecil itu berarti bilangan yang di bawah 5, ketika dibulatkan dia tidak dibawa, ya, tidak menambah angka di depannya. Nah, sekarang yang bagian B, ini yang dikasih tanda hijau itu 5, 6, 8, 9, ini disebut kelompok besar. Karena dia mulai dari 5 dan lebih besar 5 atau lebih besar dari 5. Jadi, kalau misalkan di belakangnya itu 5 atau lebih dari 5, maka angka depannya berubah. Yang tadinya 8 menjadi 9, nambah 1. Ya, jadi tambahkan ke depan, tambahkan ke angka depannya 1. Jadi 0,2385 menjadi 2,385 menjadi 2,39. Terus 0,746 jadi 0,75 dan seterusnya. Ngerti ya? Jadi kalau lebih kecil dari 5 itu tidak ditambahkan ke angka depannya. Kalau 5 itu ditambahkan ke angka berikutnya. Jika jawaban diminta 1 desimal, kita harus kerjakan sampai 2 desimal. Diminta 2 desimal, berarti kita kerjakan sampai 3 desimal. Diminta 3 desimal, maka kita kerjakan sampai 4 desimal dan seterusnya. Sehingga kita mengetahui bilangan yang akan dibuang. Penulisan atau penghapusan 0 pada bagian desimal dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Ya, misalkan ini 5,0. Ini bisa ditulis dari 5 itu bisa ditulis dari 5,0 kalau diminta satu tempat desimal di belakang koma. Kalau misalkan dimintanya 4 desimal berarti bisa kita tulis 5,000 gitu ya. Dan seterusnya. Berikutnya pengertian persen dan per mil. Apa sih itu persen? Nah, kamu pernah dapat juga ya tentang persen, mungkin pernah mendengar waktu di SD. Persen itu artinya apa? Per 100 ya. Kalau per mil itu artinya per 1000. Nah, silahkan kalian lihat lambangnya begini. Kalau persen itu berarti 0 garis miring 0 gitu ya. Kalau per mil berarti 0 garis miring, nah nolnya ada 2. Jadi apabila suatu pecahan penyebutnya dibuat 100, disebut namanya persen. Dan apabila penyebutnya 1000, itu namanya per mil. Contohnya, 2/100. Itu dibaca 2%. Kalau kita tulis 2% gitu ya. Kalau 37/100, berarti dibaca 37%. Biasanya ditulis persennya seperti ini. Ya, ini lambang persen. Sekarang bagaimana merubah pecahan ke bentuk persen dan per mil? Contoh, nyatakanlah pecahan berikut dalam bentuk persen dan dalam bentuk per mil. Misalnya A 2/5, berarti 2/5 kalau kita buat
persen dibuat per 100 ya. Nah, jadi 100 kita bagi 5. Berapa 100 bagi 5? Nah, kemudian dikalikan dengan 2. Jadi, 2/5 itu sama dengan 40/100 atau 40%. Kalau dibuat per mil, berarti buat per 1000. Nah, 1000 dibagi 5, berapa? Kalikan dengan 2, jadi 400 per 1000. Atau dibaca 400 per mil. Ya. Ini juga sama. Caranya sama seperti tadi, berarti kalau 3/4 adalah 75%. Berarti kalau 3/4 dibuat per mil, berarti 750 per mil, gitu ya. 1/16 berarti berapa persen? 6,25%. Kalau dibuat per mil berarti 62,5 per mil. Sekarang bagaimana membandingkan dua pecahan? Mana pecahan yang lebih besar atau pecahan yang lebih kecil? Nah, bisa kita lihat pada garis bilangan berikut. Jadi semakin ke kiri, nilai pecahan itu semakin kecil. Semakin ke kanan, nilai pecahan itu semakin besar. Sama halnya seperti garis bilangan pada bilangan bulat ya. Dari garis bilangan tersebut diperoleh pecahan 3/4 di kanan 1/4. Sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Apakah benar? 3 kali 4 berapa? 12 lebih besar dari 1. Berarti benar ya. Nah, sekarang apakah negatif 2/4? Itu kan di kanan negatif 5/4. Sehingga negatif 2/4 lebih besar dari negatif 5/4. Apakah benar? Negatif 1 kali 4 lebih besar dari negatif 5 kali 20. Berarti negatif 4 lebih besar dari negatif 20. Itu bernilai benar. Terus 6/4. Di kiri 9/4. Berarti 6/4 lebih kecil dari 9/4. Negatif 9/4. Di kiri negatif 7/4. Sehingga negatif 9/4 lebih kecil dari negatif 7/4. Gitu ya. Sekarang bagaimana menurutkan bilangan pecahan? Jadi bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, lalu membandingkannya. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Contohnya, Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling besar, dari yang paling berat. Berarti kita tulis dulu berat telur berapa? Setengah kilogram. Berat terigu 3/4 kilogram. Nah, berat gula kan di sana disebutkannya dalam bentuk desimal. 0,4 kilogram berarti kita rubah dulu menjadi pecahan. 0,4 kilogram itu berarti 4/10 kilogram. Nah, sekarang sudah sama. Sekarang sudah berbentuk pecahan semua. Kemudian sudah bisa disebutkan mana yang sudah bisa diurutkan belum mana yang paling berat atau mana yang paling ringan? Nah, untuk mengurutkan itu kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, berarti kita cari KPK dari 1/2 dari KPK dari masing-masing penyebut pecahan tersebut. Nah, ini KPK-nya berarti berapa? 20 ya, karena 20 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 10. Nah, sekarang setengah itu adalah 10/20. 3/4 adalah 15/20. 4 adalah 8/20. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama, berarti kita bisa mengurutkan mana yang lebih besar. Yang paling berat berarti mana? Apakah 10, 15, atau 8? Nah, ternyata 15/20 itu lebih berat. Berarti yang paling berat adalah 15/20, kemudian 10/20, dan yang paling ringan adalah 8/20. Nah, ini ya caranya. Itu bisa disederhanakan yang
pecahan di atas bisa. Jadi 15/20 bisa disederhanakan menjadi berapa? 3/4. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Terus 10/20 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 10. Sekarang 8/20 bisa disederhanakan menjadi 4/10. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Itu ya caranya. Nah, sampai sini dulu materi tentang pecahan. Nah, sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.